Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Wakil Ketua DPRD NTB, Mas Haji Naufar Furqoni Parinduan, SHMBA. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD NTB pergantian antar waktu dari Partai Gerindra yang baru saja beberapa hari yang lalu dilantik. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Agus. Apa kabarnya Mas Agus? Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat ya atas pelantikan sebagai Wakil Ketua DPRD. Terima kasih. Melanjutkan PR besar. Melanjutkan PR besar. Nah, sebagai Wakil Ketua itu apa sih fasilitas yang diterima? Ya, tentu ada beberapa fasilitas yang berdasarkan regulasi ya, Mas Agus. Jadi dari protokoler, lalu kemudian kendaraan dinas dan sebagainya. Tapi secara umum tidak terlalu jauh berbeda dengan anggota DPR. Anggota DPR biasa maksudnya. Yang pasti kan berbeda gitu. Berbeda tapi tidak jauh berbeda. Nah, kalau berbeda fasilitasnya antara pimpinan DPR dan anggota biasa, berarti berbeda juga tanggung jawabnya ya? Pasti. Tentu kan. Apa bedanya? Ya, secara umum kalau kita bicara alat kelengkapan DPR, pimpinan DPR ini kan bagian dari alat kelengkapan DPR. Selain di situ ada komisi-komisi, di situ juga ada badan-badan. Jadi pimpinan DPR ini diberikan kewenangan untuk bergerak untuk dan atas nama DPRD. Artinya baik di dalam ataupun dari DPR keluar. Nah, sementara kalau komisi, badan-badan yang lainnya itu merupakan perangkat kerja. Tapi secara umum ini semuanya sama-sama alat kelengkapan DPR. Nah, kira-kira apa yang bisa maksimal ya dilakukan oleh Mas Farin sebagai Wakil Ketua DPR setelah menjadi Wakil Ketua DPR ini? Berbeda enggak ketika menjadi anggota DPR? Sangat berbeda. Secara tugas dan fungsi berbeda, apalagi ini kan ruangnya adalah lembaga politik, Mas Agus, di mana ukuran subjektivitas asumsinya ini sangat luas, tidak terukur lah, infinity lah. Nah, dalam konteks perbedaannya tentu kalau disampaikan kemarin oleh Pak Gubernur pada saat paripurna pergantian antar waktu Pak Y. Agil, dikatakan bahwa pimpinan DPR ini yang lebih ditonjolkan adalah bagaimana sifatnya mampu membangun konsolidasi di antara fraksi-fraksi, anggota-anggota DPR, baik di dalam maupun keluar. Sehingga secara subjektif peran pimpinan DPR ini ya menjadi orang tua lah bagi para anggota-anggota dewan dalam melaksanakan tugas kelembagaannya. Ini kalau kita coba quote dari statementnya Pak Gubernur, dan saya rasa itu quote yang tepat. Ya, artinya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis, ya pimpinan DPR ini harus mampu menjadi penyeimbang yang proporsional, berdiri di antara setiap pihak, agar kemudian tugas-tugas kelembagaan ini bisa berjalan secara baik dan proporsional. Nah, tadi Mas Farin bilang sebagai orang tua ya. Padahal secara usia ini kan Mas Farin kan lebih muda dari banyak teman-teman. Nah, secara psikologi seperti apa sih mengelola yang lebih tua ini? Saya ini, Mas Agus, termuda nomor 2. Masih ada adik lah yang lebih muda 1 orang. Jadi dari total hampir 64 yang terlantik ya, walaupun ada yang meninggal, ada yang keluar. Saya ini yang paling muda nomor 2. Beban saya semenjak masuk di DPR ini memang buat saya cukup berat, apalagi ditambah menjadi pimpinan DPR, Bang Agus. Jadi saya H-1, H-2, H-1 sebelum dilantik itu memang saya banyak merenung karena tugas sebagai pimpinan DPR ini buat saya bukan tugas yang mudah. Kalau kita bicara tugas teknis bisa kita pelajari, Mas Agus, tapi kalau tugas secara
bisa non teknis lah ya. non teknis. Ini nah soal cara kita berkomunikasi, betul, kan, cara kita melakukan pendekatan ini kan non teknis ini. Betul. Nah, yang non teknis ini memang ya merupakan ujian buat saya, Bang Agus. Tapi saya meyakini begini, Allah tidak mungkin menempatkan saya di sini kalau kemudian saya tidak mampu. Hanya pertanyaannya adalah saya mau atau tidak, itu aja. Sehingga saya dari hari pertama dilantik ya, saya berusaha memposisikan, menempatkan diri saya setidak-tidaknya saya tidak berubah dari sebelumnya. Sebelum pada saat saya menjadi anggota, ketua fraksi, pimpinan komisi, sekarang menjadi pimpinan DPR, setidak-tidaknya saya tidak berubah dalam hal sikap. Dan yang lebih lagi ya bagaimana kemudian bisa memproporsionalkan, berdiri di setiap teman-teman. Ya negatif pasti ada, Bang Agus, namanya politik kan gitu. Asumsi ini kan dia bisa liar saja, bisa di frame dari mana saja ya. Pasti ada negatif, tapi saya berusaha untuk belajar dari pimpinan-pimpinan terdahulu bagaimana mereka bisa menjadi pimpinan DPR, bagaimana mereka bisa mengendalikan permasalahan-permasalahan di DPR. Ya tentu ini pembelajaran buat saya. Ya mohon doanya saja, Bang Agus, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Benar-benar lancar semua. Amin. Nah, kan sudah berapa hari nih? Saya kalau tidak salah dilantik hari Kamis lalu. Duduk di ruangan pertama kali itu kalau tidak salah hari Jumat. Jadi ini Jumat pertama setelah dilantik. Berarti sudah 1 minggu ini ya? 1 minggu. Ada pengalaman nggak selama 1 minggu ini? Pengalaman berinteraksi sebagai pimpinan DPR? Ada. Jadi ada yang berubah nggak? Dinamika kerja ya maksudnya. Ada. Jadi pertama kali ya inilah namanya ruang berbeda-beda. Begitu menjadi pimpinan yang tadinya kita tidak pernah berbicara A, tiba-tiba ada pembicaraan A. Tadinya tidak pernah mendengar permasalahan B, akhirnya harus menanggapi beberapa permasalahan yang lainnya. Yang tadinya spektrum dan ruang lingkupnya lebih kecil, sekarang lebih luas. Tadinya saya kemudian tidak harus ada agenda-agenda yang terjadwal dengan rapih di setiap harinya, sekarang harus ada agenda-agenda yang terjadwal setiap harinya. Jadi ya sangat banyak perubahan dan saya masih beradaptasi dengan ini. Ini kan menjadi pimpinan DPR ada sesuatu yang lebih dibandingkan dengan anggota biasa. Betul. Nah, Mas Pari memperjuangkan nggak sebagai pimpinan DPR atau ditunjuk aja oleh partai gitu? Pimpinan DPR ini kan merupakan hak prerogatif dari DPP, khususnya DPP Partai Gerindra. Tentu biasanya dalam menjadi pimpinan ataupun yang lainnya tentu ada kompromi-kompromi politik yang sifatnya tentu ya balance. Tapi karena ini adalah pergantian antar waktu, berada di tengah jalan, saya harus jujur, memang saya dalam posisi ditunjuk, diperintah. Nah, kalau kemudian dipertanyakan apakah diperjuangkan, ya saya harus perjuangkan pasca diperintah. Jadi begitu saya dipanggil, ini kamu punya SK, kamu melanjutkan tugas beratnya Pak Mori. Ya begitu SK saya lihat, mau tidak mau saya harus perjuangkan, karena beberapa mekanisme pasca DPP mengeluarkan surat ini kan banyak, harus diparipurnakan di DPR, lalu kemudian dikirimkan ke Kemdagri, kemudian dari Kemdagri turun lagi ke DPR. Nah, fase-fase ini memang butuh perjuangan, dan karena saya sudah diberikan amanah, ya tentu saya perjuangkan. Karena kalau tidak saya perjuangkan nanti dianggap tidak bersyukur, kurang bersyukur. Jadi bagaimana Mas Pari memaknai jabatan ini kan? Masih muda loh Mas Pari sudah dapat jabatan yang seperti itu. Betul. Kan nggak semua orang bisa mendapatkan itu kan? Betul. Jadi saya H-1 sebelum pelantikan, saya banyak merenung oleh di rumah. Ibu saya datang. Kenapa kamu kok merenung gitu? Saya bilang ini beban besar dan berat buat saya. Buat saya menjadi pimpinan DPR yang sifatnya teknis saya bisa pelajari. Artinya butuh waktu palingnya 1 minggu 2 minggu, kalaupun saya butuh extend ya 1 bulan. Artinya saya punya waktu untuk terus beradaptasi. Tapi di lembaga politik ini ada hal-hal yang memang sifatnya non teknis. Yang non teknis ini yang saya harus berhadapan dengan para senior, saya harus berhadapan dengan orang yang sudah berkali-kali malang melintang di dunia politik, khususnya di DPRD. Kemudian saya juga harus berada di posisi tidak hanya di 1 orang, tapi harus setidaknya di 60 orang.
Saya harus bisa memposisikan diri saya, bisa memaknai ini, bisa memberikan jawaban yang terbuka dan proporsional buat mereka, sehingga mereka juga kalau kecewa dengan alasan. Nah, jadi itu yang membuat saya merenung, Mas Agus. Jadi kalau Mas Agus tanya, memang berat sekali, sangat berat. Tapi makna berat ini saya meyakini bahwa memang ini adalah PR. Rumusnya hanya saya pikir begini, nggak mungkin Allah memberikan kepercayaan kalau saya tidak mampu. Itu saja rumusnya yang saya ulang-ulang, agar kemudian saya masih bisa berdiri tegap lah. Kalau dibilang bahagia, ya tidak ada yang tidak bahagia. Tapi kalau saya harus bandingkan berapa besar kebahagiaan dan ketakutan, memang saya lebih besar ketakutan. Khawatiran, bukan ketakutan ya. Kekhawatiran. Bukan yang sifatnya teknis, tapi yang lebih jauh yang non-teknis itu. Non-teknis. Kalau saya waktu pada saat berbirokrasi dulu, Mas Agus kan jelas. Given assignment tugasnya jelas. Jadi kamu kerjakan ini begini, walaupun itu memakan waktu, memakan tenaga, dan sebagainya, tapi goals-nya jelas. Tapi kalau di dunia politik ini kadang ada beberapa tugas yang kadang ini karena berlandaskan asumsi, nah ini menjadi range waktu juga tidak jelas, kemudian ada hal-hal yang harus diputuskan tapi juga belum saatnya diputuskan. Nah, berdiri di sinilah yang membuat menguras pikiran, emosional, dan sebagainya lah itu, Mas Agus. Nah, godaan jabatan itu besar loh, Mas Farin. Betul. Ya. Betul. Nah, bagaimana caranya Mas Farin supaya tidak tergelincir pada jabatan ini? Ya, pertama tentu doa orang tua. saya harus genuine dalam menjawab ini. Tentu doa orang tua. Yang kedua tentu ya dari diri saya sendiri. Saya berusaha tidak memaknai bahwa jabatan inilah suatu hal yang selama-lamanya. Saya coba maknai bahwa jabatan ini punya waktu, punya masa. Jadi kalau saya kemudian melampaui aktualisasi terhadap apa yang saya diberikan amanah, menyutilisasi amanah yang diberikan dalam jangka waktu 2,5 tahun, ya saya khawatir nanti 5 tahun ke depan, 2,5 tahun ke depan saya bukan siapa-siapa. Belum tentu mungkin nanti Bang Agus juga akan panggil saya kan gitu. Diundang, tetap diundang. Jadi saya coba selalu berkaca terhadap itu, Bang Agus. Jadi saya selalu pantik diri saya, mudah-mudahan saya tidak menjadi sosok yang lupa terhadap apa yang saya dapatkan hari ini. Tapi sekali lagi saya tetap manusia biasa. Pasti ada hilafnya, pasti ada salahnya. Ya itu yang terus saya ulang-ulang aja, bagus. Mudah-mudahan saya tidak tergelincir karena saya punya pengalaman yang kurang baik lah ya, tapi juga baik dalam problem orang tua saya. Tentu itu menjadi PR. Saya juga pernah berbirokrasi dulu. Atasan saya ngatakan begini, Farin, PNS itu bukan hitam putih, dia abu-abu. Apa Pak maksudnya? Nanti kamu akan paham. Nah, di dunia politik ini lebih abu-abu lagi, Bang Agus, dunia politik ini. Artinya potensi, kemungkinan akan terjadinya suatu hal yang kalau kita belajar dari Pak Dahlan Iskan ya, dia melakukan hal yang sudah baik dengan nawa itu baik, ternyata toh juga terkena dengan sebuah permasalahan. Artinya inilah konteks abu-abunya. Ya saya berusaha ya pertama ya memohon doa orang tua, bekerja semaksimal mungkin dengan baik. Ya mudah-mudahan Allah tidak memberikan saya ujian itu nanti di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada yang mengatakan begini, Mas Farin itu masih muda, masa depan politik masih panjang. Nah ada dinamika juga kita di NTB. Nah kira-kira, nah kalau Mas Farin ndak bisa hati-hati ini bisa tergelincir. Iya bisa tergelincir. Apalagi di Gerindra katanya ada dinamika juga sekarang gitu. Betul. Atau bagaimana Mas Farin melihatlah dinamika yang ada, misalnya di Lombok Tengah ada rumor kan, ya seperti itu. Kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan, Mas Agus. Saya meyakini yang terjadi sama diri kita ya memang atas izin Allah. Itu pertama saya coba yakinkan diri saya juga. Terkait mengenai dinamika, apalagi di dunia politik, semakin cepat kita tiba. Saya ingat waktu itu ada senior mengatakan di politik itu bukan masalah semakin cepat kita gapai, tapi seberapa lama kita bisa bertahan. Jadi kalimat itu terus saya ingat-ingat. Jadi artinya kalau kita mengambil dari quote kalimat nasihat beliau ini seberapa cepat, saya anggap mungkin diri saya cukup cepat. Dari yang bukan siapa-siapa
walaupun pernah ikut pilkada dan kalah, kemudian masuk dunia politik di mana para senior malang melintang, hutan rimba lah di sana, dan di dalam dunia mereka ini saya cukup menduduki jabatan yang cukup strategis. Kalau dalam konteks cepat, apa yang diberikan nasihat itu ya masuk. Nah, cuman pertanyaan sekarang ini adalah seberapa lama bertahan. Nah, ini yang menjadi juga pemantik buat saya, Bang Agus ya, untuk ya saya harus jaga perilaku. Kalaupun memang saya dalam posisi yang cukup strategis hari ini, ya setidaknya perilaku, tabiat, bahasa, kemudian juga manuver, pola, saya juga harus bisa jaga sebaik-baiknya. Ya tentu ada kekhawatiran ya Mas Agus mengenai dinamika Lombok Tengah, ya inilah yang namanya politik. Kembali ke yang tadi, ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Saya tidak bisa memberikan justifikasi ini Bang Agus, karena kalau saya ingat nasihat waktu saya menjadi PNS kan, ya ini abu-abu gitu ya. Lalu Pak Dahlan Iskan juga pernah bermasalah, padahal saya meyakini secara pribadi beliau ini orang baik. Kalaupun beliau lakukan karena hilaf, bukan karena niat. Ya mengenai dinamika di Lombok Tengah, ya saya tetap berprasangka baik saja Bang Agus. Kemudian apa yang akan terjadi ke depan, itu bagian dari proyeksi masalah atau problem yang memang harus diselesaikan dengan baik dan cepat. Nah, tugas pimpinan DPR ini kan tidak saja membangun komunikasi di internal DPR, tapi juga ke luar. Betul. Nah, bagaimana? Ada perubahan intensitas komunikasi keluar enggak setelah jadi pimpinan DPR selama 1 minggu ini? Ada. Jadi atau polanya berubah mungkin? Pola bagaimana ini Bang Gus? Pola. Nah, misalnya dulu kan personal kan, sebagai anggota DPR, sekarang mungkin bisa membawa nama kelembagaan kan? Betul. Jadi kan tadi saya sampaikan di awal, memang pimpinan DPR ini adalah salah satu alat kelengkapan. Jadi alat kelengkapan ini yang membedakan pimpinan DPR dengan yang lain adalah pimpinan DPR ini bisa bergerak untuk dan atas nama DPRD. Artinya keluar. Selain kita mengkonsolidasikan yang di dalam untuk melaksanakan tugas-tugas teknis. Nah, kalau ditanya apakah ada yang berubah, sangat ada. Jadi selama ini saya tidak pernah hadir atas nama kelembagaan di luar. Hari ini saya sudah mungkin 2-3 acara hadir untuk atas nama kelembagaan. Kemarin seperti menerima penghargaan untuk lembaga DPRD. Masalah kemudian pola, ya tentu memang sangat berbeda. Hari ini saya bersama-sama pimpinan yang lainnya secara kolektif kolegial, ya tentu saya sebagai wakil ketua 1 tidak bisa lepas juga dari peran ketua DPRD atau arahan dari ketua DPRD. Dalam pelantikan saya, ya, Ibu Ketua kemarin itu menyampaikan sebuah pesan ya secara tidak tertulis. Dia katakan bahwa ini kolektif kolegial, jangan berjalan sendiri. Jadi itu catatan buat saya. Saya tidak mau juga menjadi pimpinan DPR yang berdiri sendiri karena ada 4, dan buat saya strata pimpinan DPR ini kan hanya muncul karena hasil elektoral perjuangan demokrasi kita kemarin. Secara prinsip kita kan sama tinggi sama, tapi secara tugas dan fungsi ya tentu diatur berdasarkan strata. Ada ketua, ada wakil ketua 1 sampai dengan wakil ketua 3. Nah, alhamdulillah Ibu Ketua seminggu ini saya melihat beliau cukup bijak membagi tugas-tugas ke DPR dan tugas-tugas pimpinan DPRD Anda sampai dengan hari ini. Nah, ketika terjadi pergantian antar waktu pimpinan DPR ya di Gerindra, karena ada dinamikanya itu. Ada komunikasi enggak dengan Pak Mori sampai hari ini? Saya sama Pak Mori, hubungan saya menurut saya ini Bang Agus sangat baik menurut kacamata penilaian diri saya. Pada saat pergantian proses pergantian yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya sering menelpon beliau. Saya menghitung apa yang saya lakukan. Saya sering menelpon beliau beberapa kali, tapi memang beliau saat itu mungkin kan baru terpilih menjadi ketua KONI kalau tidak salah. Jadi beliau juga banyak mengikuti agenda-agenda KONI saat itu. Tapi saya sering sampai bahkan mungkin beberapa minggu yang lalu, walaupun melalui komunikasi, ya saya tetap berusaha untuk berkomunikasi sama beliau. Terima kasih Mas Parin atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.